Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Di masa yang cukup sulit seperti ini, tampaknya kita sebagai manusia seringkali merasa kesal atau marah dengan keadaan yang ada. Memang kita merasa semenjak pandemi seperti ini, mungkin hidup kita terasa 2 kali lebih berat daripada hidup kita yang biasanya. Kita juga seringkali mungkin mengeluh karena beberapa aktivitas yang menyenangkan menjadi seakan dibendung dan membuat kita mengurungkan dari kebahagiaan kita. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita membaca bacaan kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam surat Tesalonika ini, Rasul Paulus menuliskan beberapa perintah pendek yang menunjukkan dasar hidup dari orang Kristen. Di dalam suratnya, Rasul Paulus menggambarkan bahwa semua perintah-perintah yang telah ia tuliskan bisa dikenali sebagai sebuah pegangan dari kelompok orang percaya. Di dalam suratnya ini pula bagi Rasul Paulus, orang Kristen seharusnya mempunyai alasan untuk selalu bersukacita dan juga selalu bersyukur. Kenapa? Karena menurut Rasul Paulus, keselamatan orang Kristen ataupun pengharapan mereka semuanya telah dipersiapkan oleh Allah di masa depan. Akan tetapi kita sebagai orang Kristen juga mempunyai sebuah tugas. Apa tugas itu? Tugas dari orang Kristen haruslah menyatakan sukacita dan juga rasa bersyukur itu. Dan selain rasa bersukacita dan juga rasa bersyukur, Rasul Paulus menuliskan dengan secara jelas bahwa kita harus tetap sering berdoa. Rasul Paulus menggambarkan bahwa semua itu harus dilakukan secara teratur dan juga bukan hanya karena sebuah tekanan. Kita harus bersukacita dan harus bersyukur serta berdoa. Kita melakukan itu semua sebagai sebuah pola hidup, sebagai sebuah nafas dan juga sebagai sebuah tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang telah disiapkan keselamatannya oleh Allah. Kehidupan seperti itu pula lah yang kemudian diinginkan oleh Allah yang telah menghendakinya. Rasul Paulus juga menambahkan agar umat Allah atau bagi kita melakukan hal itu karena Allah selalu menyertai kita dan Allah akan selalu memampukan kita untuk melakukannya. Firman Tuhan mengatakan supaya dalam keadaan apapun kita harus tetap bisa bersyukur. Namun terkadang tantangan, kegagalan, ataupun masalah yang terjadi sedikit banyak membuat kita mengeluh. Padahal sebenarnya dalam kondisi apapun kita harus tetap bisa mengucap syukur. Sebab seperti yang tadi sudah kita lihat, Tuhan selalu baik serta tidak pernah memberikan yang jahat bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan juga merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Walaupun di tengah keadaan yang kurang baik, kita diajak untuk tetap bisa bersyukur. Sebab untuk segala sesuatu semua ada masanya. Janganlah kita hanya bersyukur ketika kita mempunyai hal-hal yang baik. Tetapi di saat seperti ini, di saat yang sedang sulit, kita malah justru seringkali mengeluh. Maka kita juga harus bisa bersyukur dan merenungkan bahwa sebenarnya keberadaan kita sampai saat ini semuanya merupakan karena kasih dari Tuhan. Walaupun banyak masalah yang datang menghadang, walaupun banyak sekali pergumulan yang mendatangi hidup kita, seperti ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain, hal itu semua tidak menghapuskan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab melalui kemurahannya yang lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi, kita bisa melewati beratnya hidup ini. Saat kita terus melihat kebesaran Tuhan, dan kita tidak hanya berfokus kepada masalah yang menutup mata kita, maka kita akan dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kita akan terus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa kita akan terus menyadari
bahwa Tuhan akan terus bersama-sama kita menghadapi setiap persoalan dan problematika kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ingatlah selalu bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang menghalangi hidup kita. Dan kita juga harus bisa percaya bahwa setiap pemberian yang dari Tuhan itu adalah baik. Tidak ada satupun pemberian dari Tuhan yang buruk. Mungkin itu tidak baik bagi kita, tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih daripada yang kita tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga kita perlu tetap bersyukur. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita setiap individu. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, di situ kita akan kehilangan rasa bersyukur kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa lebih bersyukur. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus menyertai. Amin.